Halo semua, jadi di sini kami akan membahas mengenai spektroskopi vibrasi pada molekul diatomik dan poliatomik. Nah, pembahasan yang pertama yaitu spektroskopi vibrasi dari molekul diatomik. Kenapa sih kita harus mengetahui materi ini? Yaitu untuk pengamatan frekuensi transisi keadaan getaran suatu molekul dan menyediakan informasi kuantitatif ikatannya. Jadi nanti diketahui berapa panjang ikatan dari sebuah molekul. Selanjutnya, apa yang menjadi kunci? Vibrasi ini diinterpretasikan dengan menggunakan osilator harmonik. Osilator harmonik ini dimodelkan sebagai sebuah pegas. Selanjutnya, gerak vibrasi, yang mana diskusi ini didasarkan pada gambar berikut. Parabola ini diperoleh dari osilator harmonik, dan kurva ini merupakan energi potensial dari molekul diatomik, sehingga diperoleh persamaan berikut. V sama dengan setengah Kf dikalikan X kuadrat, yang mana X merupakan selisih antara R dengan Re. Persamaan ini didasarkan pada hukum Hooke. Selanjutnya, rumus ini merupakan rumus frekuensi osilasi atau tingkat energi vibrasi. Istilah vibrasi dari sebuah molekul, dari energi keadaan vibrasinya diekspresikan sebagai bilangan gelombang, sehingga diperoleh rumus berikut. Terdapat MF, yang mana MF itu merupakan massa efektif, yang rumusnya merupakan perkalian dari massa kedua atom dibagi dengan jumlah massa kedua atom. Penting bahwa vibrasi itu bergantung pada massa efektif, bukan massa total. Tiga rumus ini merupakan rumus untuk vibrasi molekul diatomik. Selanjutnya, penjelasan singkat. Diketahui bahwa konstanta gaya dari ikatan HCl adalah 516 Nm pangkat minus 1. Efektif dari senyawa asam klorida ini 1,63 kali 10 pangkat minus 27 kg. Perhatikan bahwa massa ini sangat dekat dengan massa atom hidrogen yang nilainya kuat. Maka atom H pada dasarnya bergetar, sedangkan atom Cl diam. Dalam vibrasi molekul diatomik, perlu kita ingat bahwa yang bergantung pada massa efektif, bukan total dari massa. Sehingga kita aplikasi rumus yang tadi dan dihasilkan 5,63 kali 10 pangkat 14 per second, mana merupakan nilai frekuensi osilasinya. Kemudian kita aplikasikan lagi ke rumus selanjutnya, yaitu rumus vibrasi molekul diatomik, sehingga diperoleh nilai 89,5 THz. 1 THz setara dengan 10 pangkat 12 Hz. Selanjutnya, kita akan membahas spektroskopi inframerah. Radiasi inframerah sebagian besar adalah energi panas. Ini menginduksi getaran molekuler yang lebih kuat dalam ikatan kovalen yang dapat dilihat sebagai pegas yang menyatukan dua massa atau atom. Jadi di sini kita ilustrasikan dengan sebuah pegas. Nah, ikatan spesifik merespon atau menyerap frekuensi tertentu dalam radiasi inframerah. Selanjutnya, transmisi versus absorpsi. Jadi di sini ketika ada sampel bahan kimia terkena cahaya inframerah, ia dapat menyerap beberapa frekuensi dan mengirimkan sisanya. Beberapa cahaya juga dapat dipantulkan kembali ke sumbernya. Jadi dari semua frekuensi yang diterima sama sampel kimia, jadi ada yang diserap dalam frekuensi tertentu dan membiarkan sisanya melewatinya atau cahaya yang ditransmisikan. Di sini ada detektor. Detektor di sini berfungsi untuk mendeteksi frekuensi yang ditransmisikan dan juga mengungkapkan nilai frekuensi yang diserap. Selanjutnya, mode vibrasi. Jadi ikatan kovalen dapat bergetar dalam beberapa mode, yaitu stretching, locking, and shivering. Di sini ada gambarnya, ada 3 contoh, ada symmetric stretching, anti-symmetric stretching, dan bending atau shivering. Selanjutnya,
spektrum IR dalam mode absorpsi. Spektrum IR pada dasarnya adalah sebidang frekuensi yang ditransmisikan atau diserap versus intensitas transmisi atau penyerapan. Jadi jika diplotkan dalam sebuah grafik, sumbu X-nya itu merupakan frekuensi, sedangkan sumbu Y-nya itu merupakan intensitas dalam satuan persentase. Di sini mode absorpsi grafiknya akan runcing ke atas. Sedangkan spektrum IR dalam mode transmisi grafiknya akan meruncing ke bawah. Sama diplotkan dalam grafik, yaitu sumbu X-nya frekuensi dan sumbu Y-nya intensitas dalam satuan persen. Nah, grafik ini tuh adalah representasi yang paling umum digunakan dan yang ditemukan di sebagian besar buku kimia dan spektroskopi. Selanjutnya, klasifikasi dari pita IR. Pita IR dapat diklasifikasikan sebagai kuat, sedang, dan lemah, tergantung pada intensitas relatifnya dalam spektrum inframerah. Pita yang kuat akan menutupi sebagian besar sumbu Y, sedangkan pita yang sedang akan menutupi setengah dari sumbu Y, dan pita lemah akan jatuh sekitar sepertiga atau kurang dari sumbu Y. Selanjutnya, ikatan aktif inframerah. Tidak semua obligasi kovalen menampilkan pita dalam spektrum IR, hanya ikatan kutub yang melakukannya. Ini disebut sebagai IR aktif. Jadi, ada ikatan kovalen yang menampilkan pita dan ada juga yang tidak. Jika yang menampilkan pita itu disebut sebagai IR aktif, dan yang tidak menimbulkan atau menampilkan pita yaitu disebut IR pasif atau IR tidak aktif. Intensitas pita tergantung pada besarnya momen dipol yang terkait dengan ikatan yang dimaksud. Jadi ada ikatan yang sangat polar seperti gugus karbonil menghasilkan pita-pita kuat. Ini contohnya. Ikatan polaritas sedang dan ikatan asimetris menghasilkan pita medium. Contohnya nikel. Terakhir, ikatan polar yang lemah dan ikatan simetris menghasilkan pita yang lemah atau tidak dapat diamati. Yang terakhir adalah bentuk dari pita inframerah. Bentuk pita inframerah datang dalam berbagai bentuk. Dua yang paling umum adalah sempit dan luas. Jika pita yang sempit yaitu runcing, seperti belati, sedangkan yang luas itu akan lebar dan halus. Ini ada satu contoh, yaitu contoh khas dari pita lebar adalah yang ditampilkan oleh ikatan OH seperti yang ditemukan dalam alkohol dan asam karboksilat. Nah, seperti gambaran di sini, jadi pitanya itu lebar, luas gini. Nah, ini tuh merupakan pita yang ditampilkan oleh ikatan OH. Atom dalam molekul bergetar kuat melewati posisi keseimbangannya. Ketika getaran ini memiliki amplitude kecil, maka dapat dijelaskan oleh osilator harmonik. Namun, ketika getaran amplitudenya besar, misalnya pada suhu yang tinggi, ketidakharmonisan menjadi penting. Molekul nyata tidak mematuhi hukum Hooke. Sebuah osilator harmonik mengikuti hukum Hooke dan merupakan ekspresi ideal yang mengasumsikan bahwa sistem dari keseimbangan merespon dengan gaya pemulih di mana besarnya ini sebanding dengan perpindahan. Osilator yang tidak berosilasi dalam gerak harmonis dikenal sebagai osilasi anharmonik. Osilasi anharmonik digambarkan sebagai gaya pemulih yang tidak lagi sebanding dengan perpindahannya. Pada osilator anharmonik, pendekatan pada energi potensial pada parabola tidak sesuai dengan semua ekstensi karena tidak membolehkan disosiasi ikatan. Pada eksitasi getaran tinggi, pendekatan parabola sangat kecil. Gerak pada posisi seperti itu digambarkan sebagai anharmonik, yaitu sebagai gaya pemulihan yang tidak lagi sebanding dengan kuadrat dari perpindahan posisi keseimbangannya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan metode yang lebih dari kurva parabola atau sebuah fungsi yang lebih mirip bentuk sebenarnya dari energi potensial. Salah satu fungsi
yang umum digunakan adalah potensial Morse. Jadi, ketika kita menginginkan energi potensial sebenarnya pada saat gerakan anharmonik, kita memerlukan pendekatan melalui potensial Morse atau melalui persamaan potensial Morse-nya. Untuk menghitung ketidakharmonisan atau harmonitas, kita memerlukan pendekatan dengan osilator Morse atau potensial Morse dengan persamaan seperti ini, di mana DE merupakan kedalaman minimum dalam kurva dan R merupakan panjang ikatan, sedangkan RE merupakan panjang ikatan pada kesetimbangan. Kurva Morse tidak memungkinkan untuk pemisahan di eksitasi yang cukup tinggi. Ini berarti bahwa jumlah tingkat getaran osilator Morse terbatas. Ada nilai Vmax di luar energi dari osilator yang tidak terhitung, tetapi kontinu. Hal ini dimungkinkan untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger, di mana kurva Morse digunakan untuk perubahan tingkat energi potensial pada persamaan ini. Jadi, persamaan energi eigenvalues ini merupakan energi getaran level di kuantisasi, di mana V-nya itu merupakan bilangan kuantum. Bilangan kuantum di sini sampai Vmax atau sampai bilangan kuantum maksimumnya. Di mana Xm merupakan konstanta harmonitasnya, yaitu Xe sama dengan omega E per 4 dikali dE. Untuk osilator anharmonik, transisi dengan nilai delta V dapat diamati meskipun sangat lemah. Cara lain untuk menyelesaikan masalah ketidakharmonisan yang lebih sering digunakan daripada osilator Morse adalah menulis tingkatan energinya atau transisinya. Grafik Berger-Sponer ini merupakan salah satu metode ataupun salah satu cara yang digunakan untuk menentukan nilai energi disosiasi pada suatu ikatan pada suatu molekul yang menggunakan nilai transisi vibrasional yang telah ditemukan. Grafik ini memiliki basis dari interval berturut-turut, yaitu dari titik 0 menuju limit disosiasi, di mana energi disosiasi dapat dihitung dari sigma basisnya, yaitu sigma interval berturut-turut. Lalu bagaimanakah bentuk dari grafik ini? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Ya, ini merupakan contoh dari grafik Berger-Sponer, di mana daerah batas bawah merupakan delta G V tambah setengah terhadap V tambah setengah, di mana daerah-daerah yang berwarna coklat merupakan daerah-daerah yang perlu kita hitung untuk mendapatkan nilai energi disosiasi. Pada gambar kita melihat ada garis lurus yang ada titik-titiknya, itu merupakan garis kelinearan ekstrapolasi yang digunakan untuk menentukan nilai-nilai spektrum yang tidak dapat dilihat. Lalu kapankah kita dapat menggunakan grafik Berger-Sponer ini? Ya, di slide selanjutnya ada contoh soalnya, di mana dari contoh soal ini adalah kita telah mendapatkan nilai vibrasi interval dari molekul hidrogen plus, yaitu 2191, 2064, 1941, dan selanjutnya. Di mana dari soal ini kita diminta untuk menentukan nilai energi disosiasi dari molekul. Lalu bagaimana kita menyelesaikan soal tersebut dengan bantuan grafik Berger-Sponer? Ya benar, pertama-tama kita harus memplotkan data-data di atas membentuk sebuah grafik pada sama seperti slide sebelumnya, yaitu grafik delta G V tambah setengah terhadap V tambah setengah. Nah, setelah memplotkan nilai-nilai di atas, kita akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Ya, ini merupakan grafik Berger-Sponer yang telah dibentuk dari soal berikut. Nah, garis dengan titik-titik seperti yang pada contoh tadi merupakan garis ekstrapolasi, di mana daerah yang perlu kita hitung adalah daerah yang berada di bawah dari garis ekstrapolasi ini. Cara penghitungannya pun ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan rumus hitung segitiga,
yaitu alasnya dikali tinggi lalu dibagi dua, ataupun kita dapat menghitung jumlah kotak-kotak yang berada pada bawah garis ekstrapolasi, di mana di sini skalanya mengikuti skala yang ada pada gambar atau skala yang dibuat oleh sang pembuat soal. Dari hasil tersebut kita dari menghitung kotaknya kita menemukan jumlah sebanyak 214 dengan masing-masing kotak sesuai skalanya adalah sebesar 100 cm min 1. Maka dari itu luas areanya adalah 21.400 cm karena dari 214 kotak dikali dengan besar satu kotak yaitu 100 cm, di mana nilai besarnya area tersebut akan dikonversikan, di mana dengan nilai konvensi yaitu 1 kJ per mol itu setara dengan 83,59375 cm. Sehingga dari soal tersebut kita dapat nilai energi disosiasi dari hidrogen plus yaitu sebesar 256 kJ. Spektra rotasi vibrasi yang terjadi secara bersamaan atau simultan. Saya Anas 170099. Sebelumnya, berdasarkan percobaan diketahui bahwa setiap garis spektrum untuk kebanyakan molekul di atomik heteronuklear pada fase gas memiliki gap atau jarak antar komponen yang kurang dari 10 cm pangkat min 1. Artinya apa? Hal ini mengindikasikan bahwa transisi rotasi diikuti dengan transisi vibrasi. Contohnya pada orang yang melakukan escaping, ketika dia memutar dengan tangan yang menjulur, kemudian dia menariknya, dia akan mengalami perubahan rotasi karena perubahan momen inersia, sehingga menjadikan adanya transisi vibrasi atau dia akan mengalami sedikit getaran. Di sini juga kita ambil contoh pada absorbansi terhadap panjang gelombang untuk molekul HCl. Untuk isotop 1H 35Cl dia memiliki gap yang kurang dari 10 cm pangkat min 1 terhadap isotop 1H 37Cl. Artinya apa? Hal ini mengindikasikan bahwa transisi rotasi akan diikuti dengan transisi vibrasi. Kenapa 1H 35Cl lebih tinggi? Hal ini berkaitan dengan massa molekul yang nilainya berbanding terbalik dengan nilai frekuensi itu sendiri. Sebetulnya pada analisa mekanika kuantum untuk proses transisi vibrasi dan rotasi secara simultan dapat diketahui dengan perubahan nilai C atau delta C. Yang kemungkinannya ada 3, yaitu plus 1, minus 1, atau bisa juga 0. Sebelumnya kita akan mempelajari grafik formasi cabang PCR pada spektrum, vibrasi, dan rotasi. Untuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Dari grafik ini terdapat nilai V0 dan V1 yang merupakan tingkat energi untuk vibrasi molekul dan juga branch P, Q, dan R. Branch ini hadir karena kemungkinan perubahan nilai J itu bisa minus 1, 0, atau plus 1 ketika terjadi perpindahan dari V yang di bawah ke V yang di atasnya. Nah, untuk branch P, nilai delta J-nya itu minus 1. Branch P berada pada bagian kiri. Kita ambil contoh pada line ini. Pada line ini nilainya merupakan 7. Nah, untuk menghasilkan nilai delta J-1, maka line di bawahnya adalah nilainya 8, sehingga 7 kurangi 8 sama dengan negatif 1. Nah, untuk hubungan vibrasi dan rotasi dapat dijelaskan oleh persamaan berikut, yaitu fungsi S tidal dengan variabel Vj sama dengan fungsi G tidal dengan variabel V plus F tidal dengan variabel J. Nah, jika kita menghilangkan keanharmonisan dan distorsi sentrifugal, maka seperti ini hasilnya. Untuk branch P, yaitu transisi pada saat delta J sama dengan minus 1, seperti ini persamaannya. Persamaan ini merupakan dari substitusi dasar, persamaan saat keanharmonisan dan distorsi sentrifugal diabaikan, dan dimasukkan dengan nilai V plus 1 dikurangi V, karena terjadi transisi dari V menuju V plus 1, begitu pula nilai J, yaitu saat transisi J ke J minus 1. Nah, setelah merupakan kita selesaikan dengan substitusi dasar, kita menghasilkan nilai V tidal min 2B tidal kali J. Nah, seperti ini untuk branch B. Selanjutnya, untuk branch G, yaitu saat delta J sama dengan 0, seperti ini persamaannya. Dasar substitusinya sama seperti sebelumnya, yaitu namun pada branch G. Nah, perubahan J itu terjadi dari J ke J, sedangkan V-nya tentu dari V yang berada tingkat di bawahnya ke V yang berada tingkat di atasnya. Begitu pula untuk R, seperti ini persamaannya. Kita akan hasilkan persamaan air V tidal plus 2B tidal dalam kurung J plus 1. Sama seperti sebelumnya,
Persamaan ini dihasilkan dari substitusi dasar, dari persamaan dasar ketika kita menghilangkan keanharmonisan dan distorsi tadi. Nah, dari separasi P dan R akan memberikan nilai B, sehingga panjang ikatan dapat diketahui tanpa perlu rotasi spektrumnya. Kenapa hal ini terjadi? Kita tinjau nilai P dan R. R menghasilkan nilai akhir V tidal plus 2B tidal kali J plus 1. Sedangkan untuk nilai P yaitu seperti ini, V min 2B tidal kali J. Apabila kita kurangi, kita akan mendapatkan nilai B dari hasil substitusi dasar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sebuah contoh soal. Di sini ada contoh soal yaitu absorpsi inframerah oleh molekul diatomik 1H127I yang memberikan transisi dari V sama dengan 0 berdasarkan branch R. Pertanyaannya adalah berapakah bilangan gelombang untuk line yang berasal dari keadaan rotasi J2. Cara menjawabnya, yang pertama kita harus mengetahui untuk persamaan pada branch R seperti ini, di mana VR sama dengan V tidal plus 2B tidal dalam kurung J plus 1. Kemudian persamaan ini digunakan. Di sini 6B berasal dari kondisi J itu sendiri. Dia berasal dari kondisi awal J sama dengan 2. Kemudian karena pada branch R dia akan mengalami transisi ke J satu tingkat di atasnya atau plus 1, dia akan berpindah ke J3. Nah, kita bisa memasukkan ke persamaan ini. Nah, itu sedikit tidak lebih efektif. Jadi kita langsung saja masukkan nilai J-nya ke sini. Nah, setelah kita masukkan didapatkan nilai persamaan akhirnya V plus 6B. Nah, kemudian kita masukkan data V berdasarkan tabel properties of the atomic molecule ini. Nah, ini untuk data 1H127I kita masukkan, begitu pula nilai B-nya, dan kita dapatkan nilai angka gelombang akhir yaitu 2347,16 cm pangkat minus 1. Yang kedua yaitu perbedaan kombinasi. Perbedaan kombinasi ini, kontanta rosati itu memiliki keadaan reaksitasi getaran atau B1 umumnya Dc, dan yang kedua yaitu keadaan getaran panas Dc. Nah, salah satu perbedaan itu anharmonisitas dari getaran yang menghasilkan ikatan agak panjang di bagian atas. Anharmonisitas adalah suatu vibrasi yang didasarkan pada perkiraan parabola terhadap kurva energi potensial aktual yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya pada anharmonisitas. Nah, gerakan anharmonis ini artinya gaya pembuluh ketika tidak lagi sebanding dengan perpindahan karena kurva yang sebenarnya kurang meyakinkan daripada parabola. Dapat dikatakan bahwa tingkat energi menjadi lebih dekat dengan jarak yang sangat tinggi. Tanpa adanya anharmonisitas nilai rata-rata 1/m² ini bervariasi dengan keadaan getaran pada konvergensi tingkat energi. Nah, itu pertama ada pada persamaan Schrödinger yang diselesaikan untuk potensi Morse dan tingkat energinya yang telah dibahas sebelumnya. Dan yang kedua itu osilator Morse yang berguna secara teoritis ekspresi yang lebih umumnya. Nah, kemudian jika keadaan cabang Q, vibrasi dalam keadaan cabang P ini terdiri dari serangkaian garis-garis yang berdekatan. Garis-garis cabang R ini bertemu jika J-nya itu bertambah dan penyimpangan dari cabang P itu berbeda. Nah, kita dapat lihat dari persamaan 12D20 bahwa ketika vibrasi keadaan P dengan spektral branch-nya akan berbanding lurus dengan vibrasi yang dikurangi dengan getaran keadaan tereksitasi yang ditambahkan dengan getaran dalam keadaan tanah yang kemudian dikalikan dengan spektral branch-nya, kemudian ditambahkan dengan getaran tereksitasi dan dikurang dengan B0 yang kemudian dikalikan dengan spektral branch yang telah dikuadratkan. Nah, begitupun dengan vibrasi cabang Q dan R. Kita dapat lihat di sini persamaannya untuk mencari vibrasi pada cabang P di R. Kemudian metode perbedaan kombinasi untuk menentukan dua konstanta rotasi secara individual. Nah, proses secara luasnya dalam spektroskopi untuk mengeksitasi informasi keadaan elektron, perbedaan yang melibatkan adalah pengaturan ekspresi untuk keadaan transisi ke keadaan umumnya. Kemudian tergantung pada sifat keadaan lainnya pada suatu senyawanya. Nah, kemudian keadaan transisi pada cabang R ini ketika spektral branch-nya -1 dan pada vibrasi cabang P ketika spektral branch-nya ditambah 1 memiliki keadaan yang sama karena tergantung pada getaran keadaan tanah itu. Nah, kita lihat dalam persamaan 12D21A di mana nanti akan berbeda dengan keadaan tereksitasinya. Untuk persamaannya kita dapat lihat bahwa vibrasi cabang R ini spektral branch-nya akan dikurangi dengan 1, kemudian dikurangi dengan vibrasi cabang P yang spektral branch-nya ditambahkan 1 akan berbanding lurus dengan 4 dikali
getaran keadaan tanah yang kemudian dikalikan dengan spectral branch dan ditambahkan setengah. Nah, setiap penyimpangan dari garis lurus adalah konsekuensi dari distorsi sentrifugalnya sehingga efeknya dapat diidentifikasi. Umumnya, vibrasi cabang R ketika spectral branch min 1 dan keadaan vibrasi cabang P ketika spectral branch tambah 1 memiliki keadaan yang lebih rendah. Untuk perbedaan kombinasi itu memberikan informasi pada getaran keadaan tereksitasi atau D1 di sini. Nah, kita lihat dalam persamaan 12D21B ketika vibrasi cabang R yaitu dengan spectral branch yang kemudian dikurangi dengan vibrasi cabang P dengan spectral branch-nya akan berbanding lurus dengan 4 kali keadaan getaran tereksitasi yang kemudian dikalikan dengan spectral branch yang ditambahkan setengah. Nah, kita lihat di sini ada sebuah tabel gambar di sini bahwa ini tuh B1 atau getaran keadaan tanah dan B0 maksud saya dan B1 itu adalah keadaan tereksitasi, itu merupakan sebuah tingkatan energi. Nah, kita dapat lihat di sini tingkatan energinya ketika spectral band yang dikurang 1, ada yang spectral band aja dan ditambahkan 1. Nah, ketika dalam keadaan tanah maupun keadaan tereksitasi memiliki perbedaan pada setiap garisan tersebut. Untuk vibrasi cabang R ini dari vibrasi tanah spectral band yang dikurang 1, dia akan tereksitasi menjadi keadaan tereksitasi yaitu dengan spectral band-nya saja dan tidak dikurangi 1. Berarti dia mengalami satu tingkatan. Dan ini tuh merupakan sebuah perbedaan kombinasi yang menggunakan bahwa ada beberapa transisi memiliki level yang sama. Nah, untuk keadaan cabangnya tersebut kita dapat lihat dari gambar tersebut. Kemudian selanjutnya kita dapat lihat ilustrasi yang diberikan agar kita lebih memahami dalam apa yang dijelaskan dalam perbedaan kombinasi ini. Nah, untuk menggambarkan nilai relatif dan konstanta rotasi untuk keadaan getaran yang berbeda, kita dapat memperkirakan konstanta rotasi pada keadaan tanah, getaran tanah, dan tereksitasi itu dihitung cepat hanya melibatkan beberapa transisi. Untuk 1A35Cl pada vibrasi cabang R dengan nilai J0 dikurangi vibrasi cabang P dengan J nilai 2 yaitu 62,6 cm-1 yang mengikuti dari persamaan 12D21A yaitu untuk mencari keadaan di mana dia tuh dalam keadaan tanahnya. Dengan J1 bahwa kita dapat diketahui di sini B0 atau keadaan tanahnya itu nilainya 10,4 cm-1. Nah, kemudian untuk vibrasi cabang R dengan J1 dikurangi vibrasi P dengan spectral band 1 nilainya itu 60,8 cm-1 yang mengikuti persamaan 12D21B dengan kombinasi yang dalam keadaan getaran tereksitasi. Nah, nilai J itu 1 sama akan kayak di sini, hanya memiliki perbedaan J-nya saja yang mengakibatkan perbedaan nilai yang ada di luas tanahnya. Nah, di sini kita dapat diketahui bahwa B1-nya itu 10,1 cm-1. Prosedur linear kuadrat terkecil itu diterapkan pada set data yang memberikannya, yang dapat dikatakan bahwa dalam getaran keadaan tanah nilainya 10,440 cm-1 dan pada keadaan tereksitasi getarannya yaitu 10,136 cm-1. Nah, karena memiliki dua konstanta yang tidak banyak berbeda, jadi selisihnya hanya sedikit. Nah, kemudian kita bisa melakukan nih suatu tes di mana untuk 12C16O pada vibrasi cabang R dengan spectral branch-nya 0 nilainya 2147,084 cm-1 dalam cabang R dengan spectral branch 1 yaitu nilainya segini, dengan vibrasi cabang P dengan spectral branch 1 nilainya segini, dan vibrasi cabang P spectral branch-nya 2 yaitu segini. Diperkirakan nilai B0 dan B1 atau tereksitasi dan keadaan tanah itu kita dapat lihat di sini penyelesaiannya. Kita lihat di sini untuk mencari keadaan tanah kita dapat gunakan persamaan 12D21A dengan J-nya 1. Nah, kemudian kita hitung yang dihasilkannya yaitu vibrasi pada cabang R di sini memiliki spectral branch-nya 0 dan vibrasi cabang P itu spectral branch-nya 2. Nah, kita masukkan saja mana yang vibrasi cabang apa dengan spectral branch-nya berapa kita masukkan, kemudian kita tentukan getaran keadaan tanahnya berapa. Nah, nilainya itu 1,9223 cm-1. Nah, untuk mencari keadaan tereksitasinya kita bisa gunakan persamaan 12D21B dengan nilai J-nya sama 1. Nah, kita lihat juga dari sini hasilnya bahwa yang dimasukkan itu vibrasi cabang R dengan spectral band-nya 1 yang dikurangi dengan vibrasi cabang P dengan spectral band-nya 1 juga kita masukkan semuanya. Nah, didapatlah nilai getaran keadaan tereksitasinya yaitu 1,9051 cm-1. Nah, kita lihat jawaban dari bukunya. Nah, perbedaannya sama, hanya dibulatkan saja. Selanjutnya adalah vibrational Raman spectra of diatomic molecules.
Seperti yang telah kita ketahui, aturan seleksi atau aturan transisi secara formal membatasi kemungkinan transisi sistem dari satu keadaan kuantum ke keadaan kuantum lainnya, di mana pada vibrasi Raman mengikuti the Groth selection rules yang mengatakan bahwa polarisasi harus berubah saat molekul bergetar. Di sini polaritabilitas berperan sangat penting karena molekul akan ditekan dan direlaksasi secara tidak sengaja oleh radiasi. Dalam rangka, eksitasi vibrasi dapat terjadi selama molekul foton bertumbukan. Nah, homonuklein dan heteronuklein molekul diatomik membengkak dan berkontraksi selama vibrasi, dan polaritabilitas akan berubah menyebabkan Raman menjadi aktif. Apakah struktur linear molekul nonpolar seperti CO2 dapat memiliki spektrum Raman? Tentu saja bisa, karena pada saat senyawa linear bergetar, biasanya dia akan tetap simetris. Tapi pada saat vibrasi, CO2 akan mengalami pembengkakan sesaat seperti huruf V yang membuat dia memiliki spektrum Raman. Dalam mekanika kuantum dasar, untuk aturan seleksi spektroskopi adalah nilai integral momen transisi, di mana delta V adalah 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Berikut adalah persamaannya. Posisi 1 dan posisi 2 adalah fungsi gelombang dari dua keadaan yang terlibat dalam transisi, sementara mu adalah operator momen transisi. Integral ini mewakili propagator dari transisi, di mana jika nilai integral tersebut adalah 0, maka transisi dilarang. Selanjutnya adalah penurunan dari substitusi terhadap persamaan transisi momen dipol, di mana medan listrik disubstitusi ke dalam persamaan transisi momen dipol tersebut yang dilambangkan dengan ET. Raman aktif hanya jika turunan alfa per X tidak sama dengan 0, yaitu hanya jika polarisasi bervariasi dengan perpindahan. Berikutnya adalah keterkaitan vibrasi dengan rotasi. Dapat kita lihat, pada gambar 1 merupakan rotasional energy level yang diobservasi di daerah microwave HD. Sementara, pada gambar 2, rotasional energy level diobservasi di daerah IR. Pada gambar 1 kita dapat melihat level rotasional dan jarak mereka sangat kecil, dan absorpsi radiasi microwave akan menyebabkan transisi hanya di antara level rotasi saja. Sementara itu, pada gambar 2 memiliki dua vibrational level yang dilambangkan dengan garis biru yang menyebabkan jarak lebih besar daripada gambar 1 karena pada bagian tengah terdapat rotational level, dan ketika kita melakukan transisi dengan absorpsi radiasi IR, maka transisi terjadi pada rotational level tersebut. Sehingga kita simpulkan bahwa energi pada gambar 1 lebih rendah daripada energi pada gambar 2, dan vibrasional selalu diiringi dengan rotasional. Selanjutnya adalah selection rules untuk molekul diatomik. Selection rules untuk molekul diatomik memiliki delta V sama dengan 0 dan plus minus 1, sementara delta J-nya adalah 0 dan plus minus 2. Pada temperatur ruangan, V sama dengan 0 ke V sama dengan 1. Ini merupakan transisi yang cukup penting. Dan selection rules memiliki 4 posibilitas garis. Yang pertama ada relay length, yang memiliki delta V dan delta J sama dengan 0, yang berarti tidak ada perubahan pada frekuensi persebaran radiasi. Nah, dan diobservasi pada 3 garis berbeda. Yang kedua ada key branch, di mana memiliki delta V sama dengan plus 1 dan delta J sama dengan 0. Key branch tidak memiliki transisi rotasi, karena delta J sama dengan 0, dan rotasi akan sama dengan vibrasi. Ini berada pada bagian tengah spektra, dapat dilihat pada formasi Oki dan branch dalam vibration selama spektrum pada rotor, yang merupakan spektra vibrasi murni untuk key branch. Sementara itu ada 2 lagi, yaitu S branch dan O branch, di mana delta V sama dengan plus minus 1. Untuk S branch, delta J sama dengan plus 2, dan untuk O branch, delta J sama dengan min 2. Selanjutnya adalah anti-stock lines dan stock lines, di mana anti-stock lines adalah yang memiliki delta V sama dengan min 1, yang berarti garis menuju frekuensi alam merintah, dan stock lines memiliki delta V sama dengan plus 1. Intensitasnya berdasarkan populasi titik vibrasi Boltzmann yang terlibat dalam transisi, bahwa anti-stock lines biasanya lebih lemah daripada
stock length karena hanya sedikit molekul pada titik eksitasi vibrasi. Pada spektra Grass, the stock length dan anti-stock length memiliki struktur branch di mana rotasi mempengaruhi eksitasi vibrasi. Berikut adalah formasi O, Q, dan S branch dalam vibration rotation Raman spektrum pada rotor. Dan dapat dilihat, J merupakan angka kuantum rotasi dan di sini jarak rotasi level energinya sangat dekat satu sama lain dari J ke J yang lainnya. Dan terdapat dua vibrational level di mana V sama dengan 0 dan V sama dengan 1. Yang pertama ada Q branch pada tengah. Q branch dimulai dari J sama dengan 0 pada vibrational level V sama dengan 0 menuju ke J sama dengan 0 pada vibrational level V sama dengan 1. Sementara S branch dimulai dari J sama dengan 0 pada vibrational level V sama dengan 0 menuju ke J sama dengan 2 sesuai dengan delta J plus 2 pada vibrational level V sama dengan 1. Dan yang terakhir ada O branch dimulai dari J sama dengan 0 pada vibrational level V sama dengan 0 menuju V sama dengan 1 J sama dengan 0. Ini sesuai dengan delta J O branch yaitu min 2. Nah, pada O branch molekul eksitasi dari higher rotational level dari ground rotational level state ke lower rotational level of higher rotational level state. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang spektroskopi vibrasional dari molekul poliatomik yang terjadi pada mode normal. Molekul poliatomik sendiri ialah molekul yang memiliki atom lebih dari satu atom. Vibrasi yang terjadi pada molekul atomik yang saya akan bahas yaitu terjadi pada mode normal. Apa sih mode normal itu? Mode normal itu adalah gerakan yang umum terjadi pada suatu molekul. Jadi gerakannya itu saja. Lalu molekul poliatomik sendiri itu dibagi menjadi dua. Apa sih dua tersebut? Yaitu adalah molekul poliatomik linier dan juga non-linier. Contoh dari molekul linier yaitu seperti CO2, etuna, benzena, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk yang non-linear itu kita bisa lihat dari bentuk molekulnya sendiri, yaitu bisa V atau tetrahedral. Terus jumlah dari vibrasi dari molekul tersebut itu juga bisa dipengaruhi oleh linear dan non-linearnya. Mengapa? Karena di sini linear itu memiliki inversi, sedangkan untuk non-linear tidak berinversi. Mengapa? Karena linear itu memiliki sumbu simetri, sedangkan non-linear itu tidak memiliki sumbu simetri. Maka dari itu non-linear tidak memiliki inversi. Dari sini kita lihat bahwa linear itu 3n-5, sedangkan non-linear itu 3n-6. Nah, n itu menunjukkan apa sih? N itu menunjukkan jumlah atom pada molekul tersebut. Nah, lalu 3N sendiri berasal dari sumbu atom yang memungkinkan, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Nah, perlu kita ketahui, molekul itu kan bentuknya 3 dimensi. Nah, di sini 3 dimensi itu pastinya menggunakan sumbu X, Y, dan Z. Maka dari itu didapatlah 3N. Nah, terus, mengapa sih bisa 3n-5 dan 3n-6? Itu terjadi karena diperlukan 3 koordinat untuk menentukan lokasi pusat massa molekul atau pusat atom. Jadi 3 dari perpindahan 3n sesuai dengan translasi gerak molekul secara keseluruhan 3n-3, sisanya perpindahan adalah mode internal non-translasional dari molekul. Jadi setiap sumbu pada atom itu kan mengarah pada pusatnya. Nah, itu dikurang 3 karena untuk menunjukkan letak dari pusat atomnya tersebut. Nah, terus mengapa bisa jadi 3n-6 dan 3n-5? Karena ini kita membutuhkan 2 sudut pandang lagi. Sebenarnya 1 ya, kan tadi kan udah 1. Nah, di sini butuh 1 sudut pandang lagi, di mana molekul linier
akan untuk molekul non-linear membutuhkan 3 sudut pandang. Maka dari itu, linear memiliki vibrasi 3n-5 dan non-linear memiliki vibrasi 3n-6. Maka dari itu, vibrasi dari molekul linear dan non-linear adalah 3n-5 dan 3n-6. Lalu, di sini ada contoh vibrasi mode normal pada molekul CO2 dan molekul H2O. Di sini 4 mode normal CO2 dan mode normal NVIB poliatomis secara umum adalah kunci untuk deskripsi getaran molekul. Setiap mode normal Q berperilaku seperti osilator harmonik independen jika anharmonikitas adalah diabaikan, sehingga masing-masing memiliki serangkaian istilah. Nah, di sini gambar A dengan gambar B itu terjadi pada sumbu X. Nah, di sini ada 4 kan. Mengapa ada 4? Karena di sini ada molekul CO2. Kita tahu sendiri kalau molekul CO2 itu adalah bentuknya linear. Sedangkan yang di sampingnya ini adalah molekul H2O. H2O cuma memiliki 3 mode normal pada vibrasi ini. Karena dia tidak non-linear dan tidak memiliki inversi. Ini pada sumbu X dia memiliki 2 gambar A dan B, sedangkan gambar C itu pada sumbu Y. Dia bergerak ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Sedangkan untuk ini gambar yang D itu adalah sumbu Z, dimana dia ke samping itu. Sedangkan untuk molekul H2O sendiri ini bergerak sesuai pada sumbu atomnya masing-masing. Ini kan sumbunya pada beda-beda walaupun ada patokannya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini juga vibrasi menyebabkan panjang mendeknya ikatan suatu atom pada molekul. Nah, kita lihat di sini. Di sini panjangnya 3652, sedangkan ini 1595 dan ini 3756. Maka vibrasi mempengaruhi panjang ikatan. Lalu di sini kita bisa menghitung energi dari vibrasi tersebut dan juga frekuensi dari vibrasi pada mode normal. Nah, di sini untuk menghitung energi dapat dilihat sendiri seperti ini. Sedangkan untuk menghitung frekuensi pada mode normal itu lihat ini. Hal ini disebabkan karena status getaran molekul poliatomik ditentukan oleh jumlah molekul kuantum getaran V untuk masing-masing normal mode. Misalnya, untuk molekul air dengan 3 normal mode, keadaan getaran ditetapkan sebagai V1, V2, V3, di mana Vi adalah jumlah kuanta getaran dalam mode normal I. Itu keadaan dasar getaran dari molekul H2O karena itu terletak pada koordinat 0, 0, 0. Ya, selanjutnya mengenai spektroskopi serapan inframerah senyawa poliatomik. Sebelumnya sudah dibahas pada molekul diatomik. Serapan inframerah pada senyawa poliatomik berbeda dengan diatomik. Apa itu spektroskopi inframerah? Yaitu merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm/-1, yang kemudian akan dikonversi menjadi dan diplot dalam bentuk spektrum persen transmitan versus bilangan gelombang. Dasar prinsip spektroskopi inframerah senyawa poliatomik yaitu jika suatu senyawa dikenakan radiasi elektromagnetik pada daerah inframerah, molekul akan mengabsorpsi energi dan merubahnya menjadi energi vibrasi molekul. Tidak semua molekul dapat diserap oleh spektroskopi inframerah ini. Maka dari itu, molekul yang dapat menyerap inframerah disebut dengan molekul aktif dan yang tidak maka disebut dengan molekul tidak aktif. Molekul aktif memiliki syarat yaitu molekul harus menyerap radiasi inframerah, molekul harus mempunyai gambaran spesifik yakni momen dipol, molekul harus berubah selama vibrasi, dan menuruti aturan seleksi yaitu gerakan yang sesuai dengan mode normal harus disertai dengan perubahan momen dipol. Molekul tidak aktif artinya molekul tersebut tidak menyerap radiasi inframerah, tidak terjadinya perubahan momen dipol, dan tidak memenuhi aturan seleksi. Contoh molekul tidak aktif yaitu pada molekul H2 atau Cl2.
pada prinsip spektrofotometri inframerah yang telah dijelaskan tadi, yaitu jika suatu benda dikenakan radiasi elektromagnetik pada daerah inframerah, molekul akan mengabsorpsi energi dan merubahnya menjadi energi vibrasi molekul. Molekul-molekul poliatomik akan bervibrasi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada stretching vibration dan ada bending vibration. Stretching vibration atau vibrasi ulur merupakan vibrasi yang mengakibatkan perubahan panjang ikatan suatu molekul memanjang atau memendek, adanya tarik ulur dalam satu bidang datar. Stretching vibration dibagi lagi menjadi dua, yaitu symmetrical. Symmetrical atau vibrasi uluran simetris adalah ikatan antar atom bergerak bersamaan dalam satu bidang datar. Yang kedua, unsymmetrical, yaitu ikatan antar atom bergerak tidak bersamaan dalam satu bidang datar. Kita akan membahas bending vibration. Bending vibration atau vibrasi bengkok adalah vibrasi selain memanjang dan memendek. Ikatan antar atom dalam molekul organik dapat bergerak mengayun secara berurutan. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan sudut ikatan, sehingga ikatan menjadi bengkok. Vibrasi bengkok dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, ada schizoring. Schizoring ini kedua atom yang terikat pada atom pusat bergerak menuju dan menjauh satu dengan yang lainnya dengan deformasi sudut ikatan. Yang kedua yaitu rocking. Seluruh unit bergerak maju mundur dalam bidang simetri. Wagging itu seluruh unit bergerak maju mundur dalam bidang tegak lurus pada bidang simetri, yaitu keluar bidang. Dan yang keempat yaitu twisting, seluruh unit berputar maju mundur mengelilingi ikatan, yaitu keluar bidang. Spektrofotometri inframerah lebih banyak digunakan untuk identifikasi suatu senyawa melalui gugus fungsinya. Pada spektrum akan ada dua golongan. Yang pertama, untuk keperluan elusidasi struktur. Daerah ini dengan bilangan gelombang 1400 sampai 4000 cm/1 yang berada di bagian kiri spektrum merupakan daerah yang khusus berguna untuk identifikasi gugus-gugus fungsional yang merupakan absorpsi dari vibrasi ulur. Sedangkan yang kedua, ini daerah yang berada di sebelah kanan, bilangan gelombang itu 1400 cm/1, seringkali sangat rumit karena pada daerah ini terjadi vibrasi ulur dan vibrasi tekuk. Namun, setiap senyawa organik memiliki absorpsi yang karakteristik pada daerah ini. Oleh karena itu, pada bagian spektrum ini disebut daerah sidik jari atau fingerprint region. Daerah inframerah dipisahkan lagi menjadi 4 bagian utama, yaitu wilayah pertama dari 500 sampai 1500. Ini wilayah sidik jari mengandung puncak serapan berbagai macam ikatan tunggal untuk memastikan suatu senyawa. Yang kedua yaitu dari 1500 sampai 2000 merupakan karena adanya ikatan rangkap dua. Yang ketiga itu 2000 sampai 2500. Wilayah ini merupakan puncak penerapan yang disebabkan oleh ikatan rangkap 3. Dan yang keempat yaitu 2500 sampai 4000 yang disebabkan oleh ikatan OH, NH, dan CH tunggal. Setiap gugus fungsi akan memiliki penyerapan inframerah yang berbeda terlihat pada tabel. Setiap gugus fungsi akan berbeda penyerapannya. Dan contoh-contoh spektrum yang pada IR. Yang pertama ini ada karbon monoksida, karbon dioksida. Yang kedua ini ada etanol, ada 2 butanol, dan ada asam asetat. Akan menghasilkan spektrum yang berbeda-beda sesuai dengan strukturnya bagaimana. Spektrum Raman getaran. Pada molekul diatomik, mode normal getaran molekul adalah raman aktif jika disertai dengan perubahan polarisasi. Analisis yang lebih dekat dari inframerah dan aktivitas raman dari mode normal berdasarkan pertimbangan simetri mengarah pada aturan, dengan pengecualian jika molekul memiliki pusat simetri, maka mode tidak dapat berupa inframerah dan raman aktif. Mode A mungkin tidak aktif di keduanya, karena
Untuk menilai secara intuitif jika mode mengubah momen dipol molekuler, kita dapat menggunakan aturan ini untuk mengidentifikasi mode yang tidak aktif pada Raman. Depolarisasi. Penugasan garis Raman untuk mode getaran tertentu dibantu dengan mencatat keadaan polarisasi cahaya yang tersebar. Rasio depolarisasi ρ dari sebuah garis adalah rasio intensitas I dari cahaya yang tersebar dengan polarisasi tegak lurus dan sejajar dengan bidang polarisasi radiasi dalam rumus berikut. Di mana untuk mengukur ρ, intensitas garis Raman diukur dengan filter polarisasi atau plat setengah gelombang paralel pertama dan kemudian tegak lurus terhadap polarisasi sinar datang. Jika cahaya yang muncul tidak terpolarisasi, maka kedua intensitas sama dengan ρ mendekati 1. Jika cahaya mempertahankan polarisasi awalnya, maka I sama dengan 0. Sebuah garis diklasifikasikan sebagai terdepolarisasi jika memiliki ρ mendekati atau lebih besar dari 0,75 dan terpolarisasi jika ρ kurang dari 0,75. Hanya getaran yang benar-benar simetris yang memunculkan garis-garis terpolarisasi, dan getaran yang tidak sepenuhnya simetris menimbulkan garis depolarisasi. Ini merupakan gambaran yang digunakan untuk spesifikasi rasio depolarisasi ρ dalam spektrum Raman. Spektroresonansi Raman. Modifikasi efek Raman dasar melibatkan penggunaan radiasi yang hampir bersamaan dengan frekuensi transisi elektronik sampel. Teknik ini disebut spektroskopi resonansi Raman, ditandai dengan intensitas cahaya yang lebih besar dalam radiasi yang tersebar. Karena sering terjadi hanya beberapa mode getaran yang berkontribusi terhadap hamburan yang lebih intensitas, maka spektrumnya sangat sederhana. Gambar di samping merupakan efek resonansi Raman radiasi insiden yang memiliki frekuensi mendekati aktual eksitasi elektronik dari molekul. Foton dipancarkan ketika keadaan tereksitasi kembali ke keadaan dekat dengan tanah. Ini merupakan energi insiden radiasi dan ini penyebaran radiasi resonansi. Digunakan juga untuk mempelajari molekul biologis yang menyerap kuat di daerah ultraviolet dan spektrum yang terlihat. Contohnya pigmen beta-karoten dan klorofil yang menangkap energi matahari selama fotosintesis tanaman. Spektrum Raman resonansi dari gambar menunjukkan transisi getaran hanya dari beberapa molekul pigmen yang terikat pada protein yang sangat besar yang dilarutkan dalam ratusan buffer cair. Spektrum Raman resonansi protein kompleks yang bertanggung jawab atas beberapa elektron awal mentransfer peristiwa dalam fotosintesis tanaman. Eksistensi laser dari sampel pada 407 nanometer menunjukkan pita Raman karena keduanya klorofil A dan beta-karoten terikat pada protein, karena kedua pigmen menyerap cahaya pada panjang gelombang ini. Sedangkan B pada eksitasi 488 nanometer menunjukkan pita Raman hanya dari beta-karoten, karena klorofil A tidak menyerap cahaya dengan sangat kuat pada panjang gelombang ini. Selektivitas ini muncul dari kenyataan bahwa air atau pelarut, residu asam amino, dan gugus peptida tidak memiliki transisi elektronik pada panjang gelombang laser yang digunakan dalam percobaan, sehingga spektrum Raman konvensional lebih lemah dibandingkan dengan spektrum pigmen. Selanjutnya yaitu materi koheren anti-stok Raman spektroskopi. Jadi, secara pengertian, koheren anti-stok Raman spektroskopi adalah teknik spektroskopi yang biasanya digunakan untuk mengetahui informasi tentang kuantum dari getaran molekul yang koheren. Nah, jika dua sinar laser dari frekuensi V1 dan V2 melewati suatu sampel,
maka mereka itu akan bercampur bersama-sama dan menimbulkan radiasi yang koheren. Nah, dari situ tuh akan mendapatkan beberapa frekuensi yang berbeda. Salah satunya adalah V aksen sama dengan 2V1 dikurangi V2. Nah, karena V2 itu berbagai macam, sampai cocok dengan salah satu stroke line apapun, frekuensinya itu akan bisa berubah menjadi V1 dikurangi delta V. Lalu emisi koherennya akan mempunyai frekuensi menjadi V aksen sama dengan 2V1 dikurangi V1 min delta V sama dengan V1 ditambah delta V. Nah, itu adalah penjelasan lebih detail tentang koheren anti-stroke Raman spektroskopi. Selanjutnya yaitu penerapan koheren anti-stroke Raman spektroskopi. Yang pertama itu bisa digunakan untuk mempelajari transisi Raman dengan kehadiran dari radiasi yang bertentangan. Lalu yang kedua itu bisa digunakan untuk mengobservasi spektra Raman dengan nyala api. Ada salah satu contohnya yaitu gas nitrogen dalam metana dengan nyala api. Jadi kita bisa mengetahui seperti gambar di bawah, spektra Raman dari gas nitrogen dalam metana menggunakan metode nyala api. Nah, selanjutnya ada simetri aspek of molecular vibration. Ini itu merupakan salah satu bentuk cara yang digunakan untuk mengetahui bentuk simetrinya dari suatu molekul kompleks. Nah, kita bisa melakukan caranya. Yang pertama itu dengan mengidentifikasi spesies simetri menggunakan cara 3N. N di sini adalah merupakan suatu jumlah atom dari suatu molekul kompleks dan menggunakan karakter dari point group. Nah, jadi nanti tuh kita bisa menemukan karakter-karakternya dengan dihitung 1 jika perpindahannya itu tidak berubah di bawah sistem operation-nya. Nah, kalau -1 itu akan berubah tanda, dan 0 itu tuh dia akan berubah kalau misalkannya terdapat perpindahan lainnya. Lalu selanjutnya ada menentukan spesies simetri pada translasi. Nanti itu akan ada sumbu X, Y, Z tergantung dengan dari bentuk si molekulnya. Lalu terakhir ada menentukan spesies simetri rotasi yang juga diberikan pada tabel karakternya. Selanjutnya, aktivitas infrared pada mode normal. Tujuannya untuk menilai aktivitas mode getaran yang lebih kompleks. Dilakukan dengan memeriksa tabel karakter kelompok titik molekuler untuk spesies simetri di rentang X, Y, dan Z, yang merupakan spesies simetri komponen-komponen momen dipol listrik. Untuk uji simetri aktivitas infrared aktif dikatakan menjadi infrared aktif apabila spesies simetri dari mode normal sama dengan spesies simetri dari X, Y, atau Z. Pada tabel karakter TD, simetri CH4 mode normal yaitu A1 plus E plus 2T2. Oleh karena itu, X, Y, dan Z span T2 dalam grup TD. Hanya mode T2 saja yang aktif infrared. Distorsi yang menyertai mode ini menyebabkan momen dipol berubah. Mode A1 yang tidak aktif adalah mode Brevin molekul yang simetris. Selanjutnya, aktivitas Raman pada mode normal. Polarisasi dapat berubah dengan cara yang sama dengan bentuk kuadratik seperti X kuadrat, XY, dan lain-lain, seperti yang tercantum dalam tabel karakter. Pada uji simetri untuk aktivitas Raman aktif dapat dikatakan Raman aktif apabila spesies simetri dari mode normal sama dengan spesies simetri dari bentuk kuadrat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Pada tabel karakter TD, spesies simetri CH4 memiliki mode normal yaitu A1 plus E plus 2T2. Pada mode T2 mudah karena satu-satunya mode yang keduanya infrared dan aktif Raman, sehingga pada mode A1 dan E ditugaskan dalam spektrum Raman.
Pengukuran rasio depolarisasi membedakan antara mode-mode ini karena mode A1 yang sepenuhnya simetris terpolarisasi dan mode E didepolarisasi.